Hiduplah Indonesia Raya Tuhan. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merupakan acara berikutnya adalah pembacaan Al-Quran dan tafsir Al-Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 16 sampai dengan 25 yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Pendidikan. Kepada yang kami hormati Ibu Dr. Andayati Mulyani, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama dan Ulama, yang saya hormati Bapak Supardi Asifat Beto, yang saya hormati Bapak Kepala Seksi dan Penyelenggara, yang saya hormati Bapak Ibu pengawas serta ASN yang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang. Perkenalkanlah pada kesempatan ini kami membacakan tafsir Al-Quran surah Al-Insyiqaq ayat 15 sampai 16 sampai dengan 25 yang menerangkan tentang tahapan kehidupan manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bis-shafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq ma tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un wa basyirhum bi'adzabin 'alim illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul 'azim. Terjemah ayat 16 sampai dengan 25. Maka Allah bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja, demi malam dan apa yang diselubunginya, demi bulan apabila jadi purnama. Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud.
bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Kosakata tobat artinya tingkatan atau lapisan. Jika disebut tobat kotus samawat, artinya tingkatan benda-benda alam yang terdapat dalam ruang alam yang luas. Jika disebut tobakor artinya lapisan bumi. Tobakor diartikan tingkatan jika dikenakan dengan benda-benda alam yang satu berada di atas yang lain, dan diartikan lapisan jika berkaitan dengan sesuatu yang keberadaannya berdempet atau melekat tempat jarak, seperti keadaan struktur bumi atau tanah. Sehingga kata tobakotul artinya lapisan bumi. Firman Allah dalam surah Al-Insyiqaq ayat 19, latar kamu natobakon antobak, atau sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Munasabah, pada ayat yang lalu dijelaskan tentang adanya orang yang masih tidak percaya adanya hari kebangkitan. Padahal sudah banyak dalil-dalil yang meyakinkan tentang hal itu. Maka pada ayat ini Allah bersumpah dengan sesuatu yang benar-benar terjadi di alam raya ini. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya tafsir ayat 16-19. Dalam ayat-ayat ini Allah bersumpah dengan cahaya merah pada waktu senja, dengan malam dan apa-apa yang diselubunginya, dan dengan bulan apabila jadi purnama, bahwa sesungguhnya manusia melalui tahap demi tahap dalam kehidupan, dari setetes air mani sampai dilahirkan, kemudian melalui masa kanak-kanak, remaja, dan dewasa sampai tua, kemudian dari hidup sampai mati, lalu dibangkitkan kembali, hidup kembali di surga atau di neraka setelah melalui ujian dan penghitungan yang sangat teliti. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Yang terhormat Kepala Kantor Pelajaran Agama Kabupaten Rembang, yang kami hormati Bapak Kasibag, Bapak Ibu-Ibu Kasibara, pengawas agama Islam, penyuluh, kepala KUA, dan seluruh ASN di Kementerian Agama Kabupaten Rembang yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa berwajah, berkumpul di aula ini dalam keadaan sehat walafiat, yang secara kebetulan pada pagi hari ini panjenengan akan menikmati perform dari seksi pendidikan dinia dan pondok pesantren. Di seksi Bidai Pontrem itu banyak hal sebetulnya yang ingin kami sampaikan, tapi karena alokasi waktu tidak akan memungkinkan untuk kita menjelaskan semuanya. Sesuai dengan bidang tugas saya, sebetulnya JFU saya itu adalah pengelola administrasi dan dokumentasi, kemudian istilahnya melaksanakan perintah atasan, salah satunya adalah melakukan proses izin operasional. Ya.
Izin operasional di sini bisa jadi TPQ, MADI ataupun pondok. Dan saya tidak akan menerangkan semuanya, jelas ini nanti nggak akan nyanda waktu ini, karena bisa dipanjangkan, bisa dimengkerkan. Tapi saya lebih senang yang untuk didawat-dawat, biar supaya menyenangkan orang, karena dawa itu bisa membuat orang senang. Yang saya sampaikan di sini adalah kaitannya dengan izin operasional pondok. Di sini ada kepala KUA, nanti akan melibatkan juga kepala KUA. Sesuai dengan SK Dirjen Pendidikan Islam nomor 3669 tahun 2019 itu diatur kaitannya dengan petunjuk teknis izin operasional pondok. Di dalam pondok itu dikatakan pondok manakala ada namanya arkanul ma'had, rukun. Dalam konteks fikih, rukun adalah sesuatu yang menyebabkan sahnya sesuatu itu dan merupakan bagian daripada sesuatu itu. Yang pertama adalah unsur kiai. Dan kiai di sini tidak hanya sebatas kiai yang orang mengatakan kiai, harus ada riwayat pendidikan pondok pesantren atau pendidikan tinggi agama Islam. Yang ngisi-ngisi ini nek kiai ora iso maca kitab. Ngisi-ngisi ini kalau kiai ora iso maca Quran. Unsur yang kedua adalah santri. Santri di sini santri mukim. Karena ada dua, santri kalong dan santri mukim. Kalau santri mukim itu yang santri 24 jam berada di situ terus. Dan ini jumlah minimal santrinya 15. Apakah tidak boleh di pondok itu ada santri kalong? Silahkan. Akan tetapi santri kalong tidak menjadi unsur utama dari pondok pesantren. Santri mukim 24 jam di situ minimal berjumlah 15. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah musola. Atau kata asrama dulu aja. Asrama di sini artinya apa? Tempat yang digunakan untuk santri selama berada di pondok itu. Ya. Kemudian yang keempat adalah musola atau masjid. Ini bukan berarti kemudian harus membangun masjid, harus membangun musola, tidak. Artinya musola atau masjid ini digunakan untuk KBM-nya. Ini berada di musola atau masjid atau tempat, pokoknya satu tempat ruangan khusus yang digunakan untuk KBM. Ini syarat yang keempat. Yang kelima adalah kitab kuning orang mengatakan atau buku roh. Ya. Ini kitabnya juga berjenjang. Jenjang kitabnya berjenjang dan mungkin dari nahu yang paling dasar kalau saya dulu ngalaminya adalah Jurumiyah dan Jurumiyah, kemudian Imriti, kemudian kalau saya mungkin pondok-pondok mungkin yang lainnya punya pondok yang berbeda. Bar Imriti, kemudian Qawaidul Iqra itu dalam konteks nahwunya, kemudian Alfiyah, Balaghah, Maqlun. Tapi biasanya umumnya pondok-pondok itu kalau tidak pondok besar banget itu paling pol-pol sampai ke Alfiyah. Ini di unsur, saya ulangi lagi, unsur pondok itu ada 5, kiai, santri mukim, kemudian musola atau masjid, kemudian asrama, kemudian kitab. Ini arkanul ma'had. Ketika sudah terpenuhi, maka ketika ingin mengajukan izin operasional harus ada syarat yang lain. Ya, ini nanti akan nyangkut di KUA. Yang pertama adalah permohonan, ya, permohonan izin operasional yang ditandatangani oleh pengasuh pimpinan pondok itu. Ya, istilahnya gampang, permohonan izin operasional. Kepada siapa? Para kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Kemudian yang kedua adalah formulir pendaftaran. Ya, itu ada formatnya itu. Nah, juga ditandatangani oleh pimpinan pondok pesantren. Kemudian yang ketiga adalah surat pernyataan
yang menyatakan bahwa pimpinan atau pengasuh itu siap untuk melaksanakan pendidikan dan menjaga keutuhan arkanul ma'had. Ya, ini surat pernyataan. Kemudian yang berikutnya domisili. Domisili mana? Yaitu dari desa. Surat keterangan dari desa bahwa si pondok ini berada di desa ini. Kemudian yang berikutnya adalah rekomendasi dari kepala kantor urusan agama. Ini kadang mungkin bapak yang menjadi kepala kantor pernah ada format yang panjenengan tinggal tanda tangannya atau mungkin dengan gambar piyambak monggo. Itu ada rekomendasi. Ya. Lebih baik lagi kalau kemudian rekomendasi itu kemudian diverifikasi oleh kawal, monggo itu lebih baik. Ya. Tapi biasanya kawal ada kuatin enggak di luar tanda tangan juga tidak apa-apa lah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah akta notaris disertai pengesahan. Ya. Dan yang terakhir adalah NPWP. Ketika ini sudah syarat ini sudah terpenuhi, kemudian dari pihak pondok daftar online lewat website Kemenang. Ya, kalau alamatnya itu, kita membaca ini https ya //dpd-content.kemenang.go.id/hijab pesantren. Itu lewat itu. Ya. Ketika sudah terdaftar, kemudian mendapatkan nomor registrasi, kemudian proposal dikirim kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten. Kemudian kita teliti, kita telah, kemudian kita verifikasi. Apa betul ini? Ya, ini verifikasi lah yang kemudian ada seninya orang verifikasi. Ya, ini verifikasi itu satu hal yang saya mengatakan yon dan no tambah konco, iso dan tambah musuh.